Amin. Hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan kita boleh memuji, memuliakan Dia. Semua kita tentu pribadi-pribadi yang dikasihi Tuhan. Coba katakan kiri kanan, engkau dikasihi Tuhan. Ya, semua kita dikasihi Tuhan. Jika Tuhan tidak mengasihi kita, atau kita tidak meresponi kasih Tuhan, mungkin kita nggak ada di gedung gereja ini. Atau yang di rumah mungkin tidak beribadah hari ini. Ya, mungkin akan berada di dalam dunia. Ya, menguasai dunia atau dikuasai oleh dunia. Atau asik dengan segala bentuk kegiatan di luar Tuhan. Ya, tidak peduli dengan Tuhan. Nah, setiap kita yang sudah percaya kepada Yesus, Roh Kudus ada pada kita, Tuhan menyertai kita. Tetapi ada satu pribadi yang tidak tinggal diam, ya, yang tidak senang melihat kita bahagia, yang tidak senang melihat kita datang kepada Tuhan, beribadah, dia mau mencoba merusak hubungan kita dengan Tuhan, yaitu kuasa kegelapan, roh jahat. Dan roh jahat masih bekerja sampai sekarang. Iblis masih bekerja, ya, berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum dan siap menerpa, menyengkram, ya, menerpa siapa yang siap diterpanya, dicengkramnya. Nah, siapa yang akan dicengkram atau dikuasai? Yaitu orang-orang yang tidak berjaga-jaga. Ya, yang tidak berjaga-jaga, yang lengah, ya, yang membuka peluang di mana akhirnya roh jahat menguasainya. Tetapi roh jahat harus kita perintahkan keluar dari diri kita atau dari diri seseorang, di mana kalau ada seseorang dikuasai oleh roh jahat. Dalam bagian firman Tuhan di mana kuasa Yesus yang dahsyat ya mengusir roh-roh jahat yang ada di dalam hidup seseorang. Jadi seseorang bisa dikuasai oleh roh jahat, dan mungkin dulu kita pernah dikuasai oleh roh jahat. Atau kadang-kadang roh jahat mengganggu kita, menggoda kita, menguasai pikiran kita. Terbukti pikiran kita kacau, pikiran kita jahat, perkataan kita jahat. Ya, kalau perkataan kita jahat, nggak mungkin kita katakan itu dari Tuhan. Ya, sesuatu yang jahat tidak akan datang dari Tuhan, tidak akan bersumber dari Tuhan. Tetapi kita dikuasai oleh roh jahat. Nah, kita berkata bahwa kita dalam berperang ini ya bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu di udara, roh-roh, kuasa kegelapan. Ya, misalnya dalam satu rumah tangga, ya biasanya mereka bahagia, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tetapi kemudian roh jahat bisa masuk, menyusup, dan mulai diobok-obok. Nah, keluarga itu akhirnya mulai berantakan. Yang suami marah-marah, yang istri marah-marah, yang semua mulai marah-marah, dan kemudian cekcok dan dahsyat karena diadu domba oleh roh jahat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, roh jahat ini harus dikeluarkan, diperintahkan keluar. Ya, siapa yang bisa memerintahkan? Yaitu saudara dan saya, orang percaya. Itu diberikan Tuhan kepada kita kuasa itu, ya. Kita bisa keluarkan dia dari hidup kita. Misalnya begini, oh tiba-tiba pikiran kita ini kacau. Ya memang dia nyakitin hati kita. Ada seseorang yang nyakitin hati kita. Kemudian kita mulai berpikir dengan perbuatannya, kemudian kita mulai emosi, mulai merancangkan hal yang jahat. Awas kau nanti. Tak selesaikan, tak sikat habis gitu ya. Itu roh jahat mulai merancangkan sesuatu yang jahat untuk kita kerjakan. Nah, pada saat seperti itu kita datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya, kuasai hati dan pikiran saya, supaya rancangan-rancangan jahat ini tidak saya lakukan. Nah, rancangan jahat itu berarti dari roh jahat. Kita perintahkan roh jahat keluar. Engkau tidak berhak atas hidupku. Kamu tidak berhak atas hidup. Kamu nggak bisa mengendalikan aku. Ya, karena Tuhanlah yang mengendalikan aku. Satu ketiga, Yesus berjumpa dengan orang yang dirasuk oleh roh jahat. Di dalam Markus pasal 5 ayat 7,
Dan dengan keras ia berteriak, yaitu roh jahat itu. Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepada roh jahat, kepada orang itu, kepada roh jahat itu, ya ada seseorang yang dikuasai roh jahat. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Dan roh jahat itu ya meresponi, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku. Menarik di sini ya. Ternyata roh jahat kenal banget sama Yesus. Jadi dia tahu, ya anak Allah yang maha tinggi. Saudara kenal dengan Yesus? Apakah Bapak Ibu tahu tentang Yesus? Kenal Yesus? Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, sudahkah kenal Yesus? Jadi kalau ada yang gak kenal, kebanggaan kalah kita sama setan. Setan aja tahu siapa Yesus. Iya, roh jahat itu tahu. Ya, demi Allah, jangan siksa aku. Ya, dikatakan, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Dia kenal Yesus. Jadi waktu Yesus datang dan perintahkan, roh jahat itu peristiwanya di Gerasa, ada orang yang dirasuk roh jahat dan keadaannya sangat menderita, luar biasa sebenarnya. Dan roh jahat itu berkata, apa urusanmu? Ya, dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah jangan siksa aku. Alasannya karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, orang ini sangat mengalami penderitaan yang luar biasa ya. Jadi kita mau melihat apa yang terjadi di dalam diri seseorang kalau dia dikuasai oleh roh jahat. Tidak harus peristiwanya seperti orang ini yang gila gak berpakaian, ya dia suka lempar orang, ya bisa saja dia kelihatan normal. Tapi dia dikuasai oleh roh jahat, pikirannya jahat. Atau mungkin ada orang biasa-biasa saja, tapi dia punya ilmu, punya kuasa gelap, merasa diri hebat, bangga. Kalau dia tahan pukul, kalau dia tahan tembak, kebal senjata tajam. Wah hebat saya. Enggak hebat. Itu kuasa kegelapan hanya akan menyiksa dirinya. Ya, apa yang terjadi saat seseorang dikuasai atau dirasuk oleh roh-roh jahat? Orang yang dirasuk roh jahat, hidupnya sangat menderita, tersiksa, tidak mengalami arti dalam hidup ini. Dia akan mengalami kehilangan damai sejahtera. Walaupun mungkin secara manusia kita lihat, nah dia bahagia kok. Nah ada orang supaya kaya raya, cari pesugihan namanya itu, pesugihan supaya kaya, berdukun. Wah, akhirnya betul usahanya bagus, dia punya mobil mewah, rumah mewah, wah pakaiannya bagus, parlente, ya mas-masannya banyak, semua orang bilang hebat dia. Tapi karena kekayaan yang bukan dari Tuhan, tinggal nunggu waktu, sesungguhnya dia menderita. Cuman kita nggak tahu, orang lain nggak tahu. Tapi karena ini pekerjaan roh jahat itu hanya akan menghancurkan hidup seseorang. Nah orang yang dirasuk oleh roh jahat, kita lihat keadaannya sangat mengerikan sekali di ayat 2. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Tidak bisa diikat, dia berontak, dia punya kekuatan yang luar biasa. Di ayat 4, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Wah ini kalau kita lihat kalimatnya, tidak ada seorang pun yang cukup kuat menjinakkannya. Jadi gaya hidupnya udah luar biasa, melebihi binatang buas. Menyeramkan, menakutkan. Ya, siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ini pekerjaan roh jahat.
Orang ini sedang terikat, dia tersiksa, dia ditakuti oleh orang lain, dia dihindari. Tapi dia nggak sadar karena dia dikuasai oleh roh jahat, dia pukul diri sendiri. Jadi kalau ada orang memukuli dirinya sendiri, menyiksa dirinya sendiri, jangan katakan ini dari Tuhan. Saya siksa diri saya, ini dari Tuhan. Tuhan perintahkan saya untuk menyiksa diri saya. Enggak. Orang yang menyiksa dirinya sendiri itu pekerjaan roh jahat. Ya, dia seakan-akan roh jahat ini nanti akan membawa seseorang yang sedang dirasuknya untuk mati, untuk bunuh diri. Wah, ini pekerjaan roh jahat luar biasa. Orang ini menderita, dia berteriak-teriak, memukuli dirinya dengan batu. Ini sudah hidupnya enggak berarti lagi untuk sesama, dihindari. Ya, bila perlu ditembak mati saja dia. Kalau orang ketemu ya, ini orang udah gila ini. Wah, ini kekuatannya dahsyat, dirantai-rantai pun putus. Tetapi untuk orang ini, Yesus peduli buat dia. Ya, Yesus bukan memperhatikan roh jahat itu. Memang gak ada urusan Yesus dengan roh jahat itu. Yesus mau berurusan dengan satu pribadi yang dirasuk oleh roh jahat ini. Yesus mau membebaskan orang ini supaya orang ini mengalami kebahagiaan. Supaya orang ini mengalami sukacita. Jadi Yesus berurusan. Memang hanya satu orang ada di sana. Keadaannya pun tak berarti. Tapi untuk itu Yesus datang untuk membebaskan orang itu dari keterikatan roh-roh jahat. Dari belenggu kuasa gelap itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita tahu pada akhirnya Tuhan melepaskan dia. Dan roh-roh jahat itu menyebut mereka legion. Banyak. Dan kemudian ada babi-babi di situ dan berkata biar kami ke babi-babi saja. Roh-roh jahat itu keluar. Masuk ke babi-babi itu. Kemudian babi-babi itu lompat ke jurang dan mati. Dan kemudian orang yang dirasuk roh jahat. Dia pulih. Ya, dia bebas. Dia kembali berpakaian. Dia rapi. Dan kemudian dia mau mengikuti Yesus. Dia sudah mengalami pembebasan itu. Ya, dia mengalami kebahagiaan. Dia normal kembali. Tetapi kemudian ketika dia mau mengikuti Yesus bersama-sama. Tapi Yesus kasih tugas kepada dia. Pergilah ke daerahmu. Beritakan. Saksikan apa yang kau alami. Wow. Alkitab mencatat bahwa dia di daerah Dekapolis itu berjalan berkeliling memberitakan tentang Yesus. Orang yang dirasuk oleh roh jahat itu dibebaskan oleh Tuhan dari ikatan roh jahat. Keluar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Peristiwa lain. Di rumah ibadat. Dalam Markus pasal 1 ayat 23. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat. Lagi ibadah. Tempat sembahyang. Ya kira-kira di sini. Ya seperti itu. Ya. Oh, apakah iblis bisa masuk ke rumah ibadah? Apakah iblis bisa masuk ke gereja? Bisa. Apakah iblis bisa ada di sisi saudara? Bisa. Apakah iblis bisa menggoda saudara kemudian saudara tidak konsentrasi lagi dengan firman Tuhan? Oh bisa. Musuhmu, lawanmu, iblis berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum. Itu sebabnya dia mulai bekerja. Wah, kalau firman Tuhan lagi diberitakan di situ kuasa iblisnya bekerja, roh jahat bekerja, berpencah dia. Tiap-tiap ke saudara didatangi. Nah, kemudian mungkin ada yang sudah berbisik, nggak usah dengar Pak Pendeta. Tidur. Nah, Pak Pendeta udah teriak-teriak malah ada yang tidur. Itu pekerjaan roh jahat itu. Kok bisa ya? Atau tiba-tiba pikirannya melayang, tadi pintu rumah belum ditutup ya. Aduh jangan sampai nanti ada yang ambil laptop lagi, ambil apa tadi. Padahal kita lagi ibadah. Ironisnya, pikir-pikir jangan-jangan hujan. Tadi helm di luar, ntar basah. Ya ampun, masalah helm ya biarin aja. Penting kan dengar firman Tuhan, amin. Masih konsentrasi? Coba lihat kiri kanan, pastikan masih konsentrasi, takutnya sudah mulai diganggu ini. Ya. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, apa urusanmu dengan kami? Hai Yesus orang Nazaret, engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah.
Nah ini mengganggu, memang dia berkata engkau yang kudus dari Allah. Dia masuk dalam rumah ibadat. Dia berteriak-teriak orang ini. Ya bukan orang ini yang berteriak, tapi roh jahat yang menguasai dia. Melihat Yesus, kemudian teriak, engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Sepertinya dia mau bercerita, menyaksikan tentang Yesus. Tapi sebenarnya dia sedang mengacaukan suasana. Kira-kira begini, kita lagi ibadah ini, terus ada di antara seorang, ya aku tahu Pak Pendeta, itu firman Tuhan. Yang lagi asik kita dengar firman Tuhan, tiba-tiba ada seorang, ya Pak Pendeta aku tahu. Saya bilang udah tangkap itu, masukkan ke belakang sana. Bikin ganggu aja. Masa kita lagi khotbah tiba-tiba ada seorang ini, diaminkan juga khotbah saya, tapi kan mengganggu sebelah. Ya jangan-jangan yang sebelah kaki, ada apa ini? Kok teriak-teriak ini? Buyar dah firman Tuhannya. Tuh. Dia berkata, ya sambil dikatakan berteriak, aku tahu siapa engkau. Tetapi kita lihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya diam, keluar daripadanya. Jadi orang ini yang sudah mulai kacau. Jadi hati-hati kalau ada dalam suasana ibadah, kalau mulai kalimatnya ngalor ngidul, mulai merusak suasana, belum tentu itu pekerjaan roh Tuhan loh, bahaya. Bisa-bisa memang bikin kacau saja. Udah tengking aja, usai roh jahat keluar, jangan ganggu suasana ibadah. Saudara siap untuk mengusir roh jahat kalau ada yang diganggu? Amin. Nanti dulu. Oh dia sedang manifestasi, dia sedang menari. Kita lagi khotbah nih loh, lagi ibadah nih. Menari, oh dia mulai ngomongnya aneh-aneh. Kalau itu mengganggu, itu bukan dari Tuhan. Jadi keluarkan, perintahkan dia. Diam, keluar daripadanya. Roh jahat keluar. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu. Dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Tuhan Yesus perintahkan, keluar. Jangan mengacau. Ada pembebasan. Wah ini unik ya. Orang itu lagi di rumah ibadah loh. Berarti lagi beribadah dong. Iya lagi beribadah. Tapi rupanya setan-setan itu ikut ibadah juga. Ya, apa namanya itu? Nempel, nebeng. Nah sebenarnya maksudnya dia untuk mengacaukan aja. Ada pernah seseorang yang dulu dia pengikut gereja setan. Sengaja masuk ke gereja. Dia duduk manis. Tapi dia baca mantra. Dia kesaksian kok. Dia baca mantra, kalau misalnya waktu pujian katanya, penyembahan dia nggak berani. Dia nggak berani baca mantra, dia ketakutan juga. Tapi sudah firman Tuhan, kan orang sudah diam. Di situ mulai dia kerja. Kerjanya apa? Supaya orang-orang yang dengar firman itu kacau pikirannya. Atau paling tidak yang lebih sering katanya dibuat tidur. Jadi ada kayak bola kristal, ya mungkin pernah lihat nonton film-film tukang sihir itu. Dia baca. Iya, banyak akhirnya dilihat banyak yang amin, kata Pak Pendeta. Amin. Padahal tidur ya. Aduh, apa tadi? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu pekerjaan roh jahat masuk ke tempat ibadah. Ya tadi kita lihat. Dia bilang, aku kenal Yesus, aku tahu. Tapi mengacaukan. Dan Yesus katakan diam, keluar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pastikan, jangan sampai tadi ada yang nempel ikut-ikut. Coba lihat kiri kanan dan katakan tidak ada yang ikut ya. Halo, jangan ada yang dibawa dari rumah tadi. Tidak ikut Pak Pendeta, karena di gereja mungkin keluar, tapi di dompet saya masih ada. Nah, tulisannya itu loh, dan dibungkus dengan kain merah. Terus gimana dong itu? Wah bahaya, itu bahaya itu. Masih ada yang suka pakai tali-tali merah itu ya, ikat pinggang merah. Hati-hati. Itu membuat kita kacau. Peristiwa lain dalam Markus 1 ayat 32. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Jadi ada yang sakit alamiah. Karena fisik lemah, karena virus bakteri apa. Pokoknya datang kepada Tuhan, Tuhan bisa sembuhkan. Saudara sakit datang kepada Yesus,
Kuasa Yesus sanggup menyembuhkan. Tetapi ada juga penyakit yang lain. Yang bukan karena fisik. Bukan karena sakit alamiah. Tapi di pekerjaan setan. Pekerjaan kuasa kegelapan. Nah, bawa kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Orang-orang datang kepada Yesus. Dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Kalau kerasukan setan itu sering dibilang apa? Kesetanan. Saudara pernah orang bilang, dia kesetanan. Pernah Bapak Ibu? Katanya normal-normal. Enggak, dia kesetanan. Ya dari perbuatannya, dari kata-katanya, meledak-meledak, suka ngegas. Enggak apa-apa ngegas ya. Sekarang bahasanya tren itu. Kalimatnya enggak bener. Ya. Mengatakan hal-hal yang, yang mengerikan. Bisa mengutuk orang lagi. Itu bukan dari Tuhan. Itu pekerjaan kuasa kegelapan. Ya. Kerasukan setan. Maka orang itu enggak kendalikan diri, bisa marah-marah, bisa pukul siapa saja. Wah, ini kesetanan dia katanya. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit. Perhatikan, bermacam-macam penyakit. Tetapi menarik juga, dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu bicara. Sebab mereka mengenal dia. Lagi-lagi perhatikan, setan-setan kenal Yesus. Kalah dong kita kalau kita nggak kenal Yesus. Saudara, kita sekalian harus kenal Yesus. Amin. Dan harus menyembah Yesus. Bedanya setan nggak mau menyembah Yesus. Kenal, tahu. Tapi setan-setan itu tidak mau menyembah Yesus. Kita berbeda, kita kenal dan kita sembah dia. Yesus kita sembah, amin. Nah, mengusir banyak setan. Saya mau bertanya, di mana banyak setan, Bapak Ibu? Di rumah Bapak Ibu ada banyak setan? Ada? Ada. Jangan bilang gak ada. Di tempat pekerjaan banyak setan? Oh, banyak. Itu kasus-kasus yang terjadi. Dibuat kacau. Di gereja banyak setan? Banyak. Makanya gereja ada yang berantem juga kan? Di tempat ini ada setan gak? Di samping kiri kanan saudara ada enggak? Tapi bukan yang di sebelah itu setan, enggak. Ini Pak Pendeta bilang ini setan satu ini ya. Atau mungkin tadi ada yang marah-marah. Benar Pak Pendeta, ini tadi kesetanan dia. Hari ini akan saya tengking. Kalau ada tadi datang ke sini yang kesetanan, pulang jangan sampai kesetanan. Amin. Amin. Coba lihat kiri kanan dan kanan, jangan kesetanan. Oh, ini baru gereja nih, baru gereja. Pulang naik motor, tadi di simpang sana disenggol orang. Kesetanan. Ya boy, pulang aja. Kau. Kesetanan baru pulang dari gereja. Bisa loh, orang baru pulang gereja bisa kesetanan. Nah, supaya jangan kesetanan apa? Tengking. Tenang, kalem. Haleluya. Jadi kalau saudara nanti praktekannya pulang dari gereja, dibuat sakit hati, bilang haleluya, tenang, puji Tuhan. Tiba-tiba ada Pak, Ibu, Om, Tante. Tadi orang itu loh ngomongin, dia bilang keluarga kita dihina. Nah, tenang, haleluya, ada berkat Tuhan, tenang. Jangan masukkan setan dalam pikiran kita, dalam hati kita. Ada amin? Amin? Amin atau enggak nih? Di mana dia ngomongin? Itu di statusnya di Facebook, coba buka. Langsung kamu kurang ajar. Dia cuma satu kalimat, kita 20 kalimat. Yang dia yang kesetanan atau kita yang kesetanan? Aduh, capek deh. Tapi kalau kita dikendalikan oleh Roh Allah, Roh Kudus, enggak, tenang. Hadapi dengan tenang. Halo sobat, ngomongnya baik-baik ya. Kita anak-anak Tuhan ya. Saling memberkati. Amin. Enak sekali ya. Statusnya anak-anak Tuhan sih begitu. Enggak ada, kamu enggak kenal lupung saya. Enggak kenal mbah saya. Enggak kenal bayi saya ya. Awas kamu. Nah, jangan begitu ya Bapak Ibu. Amin. Hati-hati. Banyak setan diusir. Bahkan di dalam diri kita sebenarnya banyak setannya loh. Kan masa lalu kita kan juga kacau. Dulu kita nggak percaya Yesus. Kalau kita nggak percaya Yesus kan kita dikuasai oleh roh jahat. Oleh dosa. Pikiran kita kacau. Perkataan kita kacau. Itu bukan dari Tuhan, jelas. Itu dari kuasa gelap.
Nah kemudian kita percaya Yesus. Ada Roh Kudus di dalam kita. Tapi kuasa kegelapan tidak tinggal diam, dia mau terus mengaruhi kita. Itu sebabnya ada kalanya kita nggak bisa mengontrol diri kita, nggak bisa mengontrol kata-kata kita, nggak bisa mengontrol pikiran kita. Karena kita izinkan roh jahat itu masuk lagi. Kemudian dia obok-obok lagi kita. Dibuat kita gelisah, dibuat kita ketakutan, dibuat kita marah. Jangan izinkan setan itu menguasai kita. Terus gimana dong caranya? Perintahkan keluar. Setan, kau nggak punya hak lagi atasku. Keluar dalam nama Yesus. Amin. Amin. Masih banyak yang punya setan di dalam tubuhnya. Pikirannya sebanyak apapun. Alkitab tadi banyak setan diperintahkan keluar oleh Yesus. Dan itu harus kita kerjakan sekarang. Di dalam nama Yesus, roh-roh jahat itu kita perintahkan keluar dari hidup kita, dia akan keluar. Firman Tuhan katakan tunduk kepada Allah. Serahkan diri kepada Allah. Ya, lawan iblis. Maka ia akan lari. Seringkali saya katakan apa? Contoh kecil, suami istri. Suami istri tidak selalu aman-aman, tidak selalu damai-damai. Ya kadang-kadang kalau kita lihat damainya luar biasa. So sweet kata orang. Wih ada apa sayang? Ya madu, minum pak, luar biasa. Tapi ketika ada masalah, pak, piring terbang, mangkok terbang. Nah ketika piring terbang, mangkok terbang itu siapa yang bekerja? Hah? Setan kan? Roh jahat kan? Kau pulangkan aja kau ke rumah orang tuamu gitu ya. Ada masalah, mulai mau naik. Nah, caranya gimana? Oke, boleh marah. Tapi sebelum marah sering saya katakan, berdoa dulu. Seorang suami lagi marah. Ternyata nggak tahu istri juga sudah mempersiapkan diri untuk marah. Jadi dua kubu akan marah. Tapi dua kubu ini bersepakat. Suaminya bilang, saya mau marah. Istrinya, Pak, saya juga mau marah. Oke, kita sepakat. Marah ya? Baik, sebelum kita marah, kita berdoa. Masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami mau berantem sebentar. Oh, haleluya. Saya yakin dan percaya. Ketika dia amin, lihat suaminya, hai sayang. Istrinya, pak, malu. Maaf ya pak, tadi, itu pekerjaan setan sih. Iya betul, mas saya udah mau marah nih. Tapi setelah berdoa, kulihat cantik kali pun kau, gitu ya. Datang istrinya, ganteng kali pun kau katanya, nggak ada uang, nggak apa-apa. Jangan ada uang baru abang ganteng, kan ini bahaya itu. Ada uang, gak ada uang tetap ganteng ya, amin. Pemesraan. Hadirkan Allah. Ya, Yesus hadir. Roh jahat diperintahkan keluar. Dan keluar roh jahat itu. Dalam peristiwa yang lain. Markus 9 ayat 17. Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa. Ya, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu. Tetapi mereka tidak dapat. Ya, oke, saya langsung lompat tadi. Ya. Saya sudah bawa. Tapi mereka tidak bisa buat apa-apa. Wah, ini orang yang membawa anaknya ini sedih loh. Nah, Tuhan izinkan murid-murid akan membuat satu pelayanan. Mau membebaskan orang yang dirasuk oleh roh jahat. Nah, dikatakan bahwa roh itu membuat orang ini bisu. Jadi roh itu, roh jahat bisa mengerjakan di dalam tubuh kita. Tubuh ini walaupun saudara dan saya sudah menyatakan diri sebagai orang percaya, roh jahat masih bisa buat kita sakit. Masih bisa membuat kita celaka. Masih bisa menyerang kita secara fisik. Bahkan jiwa kita bisa gundah gulana dibuatnya. Kacau pikiran kita. Nah, ada seorang yang membawa anaknya yang kerasukan roh jahat yang membuat anaknya bisu. Tapi murid-murid tidak dapat berbuat apa-apa. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu. Tetapi mereka tidak dapat. Wah, mengapa mereka tidak dapat mengusir?
roh jahat itu. Murid-murid kok nggak bisa? Ternyata murid-murid tidak percaya. Jadi kalau kita mau usir roh jahat, baik dalam diri kita maupun dalam diri seseorang, kita harus percaya dulu kepada Tuhan. Percaya kepada Yesus. Di dalam nama Yesus, ya ada kelepasan. Di dalam nama Yesus ada keselamatan. Di dalam nama Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Yesus roh-roh jahat kita perintahkan keluar. Bisa asal kita percaya. Markus 9 ayat 19. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Ya, Tuhan katakan, kok nggak percaya? Selama ini kan udah bersama-sama dengan aku, kira-kira begitu. Ya Tuhan mau katakan, mestinya kalian bisa dong buat pelayanan itu, bebaskan anak itu dari kuasa roh jahat itu. Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Di ayat 20. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling. Sedang mulutnya berbusa. Wow, luar biasa. Manifestasi kuasa kegelapan luar biasa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Jadi pekerjaan roh jahat itu menyiksa dan hendak membinasakan, hendak membunuh. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Bapak ini yang bergumul, yang anaknya sedang dirasuk oleh roh jahat, bilang tolonglah kami kalau engkau dapat. Ya persoalannya ada di situ. Kalau engkau dapat. Loh, Yesus dapat. Tapi persoalannya ada enggak kamu percaya? Ya kira-kira begitu ya. Perhatikan ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi Bapak ini datang, kalau engkau dapat Yesus, tolonglah aku. Bebaskan anakku. Hah? Tuhan bilang, kalau engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Yesus mau kembalikan kepada dia. Kalau engkau percaya pasti bisa. Dan kemudian diresponi dengan positif oleh orang ini, bapak ini. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Perhatikan, harus ada iman. Mungkin kita merasa ini pekerjaan kuasa gelap ini. Saya mau dikacaukan. Percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus engkau Tuhan. Dan roh jahat yang mau buat saya kacau. Yang membuat penyakit ini. Aku patahkan penyakit di dalam nama Yesus. Aku perintahkan roh yang mengikat ini keluar dalam nama Yesus. Mungkin kita malam-malam bisa merasakan kok lain hadiratnya ini. Kok suasana beda. Kok mencekamkan. Kok menakutkan. Katakan di dalam nama Yesus sesuatu roh yang membuat takut. Aku perintahkan keluar dari rumah ini, dari ruangan ini, dari tempat ini. Dengan iman, jangan ragu-ragu. Ya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ayat 25, ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun. Ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Apa yang terjadi? Roh itu keluar. Anak itu dibebaskan dari keterikatan kuasa gelap itu. Anak itu kembali dapat berbicara, dapat mendengar dengan baik. Kuasa Yesus mendatangkan kebahagiaan, memulihkan, menyembuhkan, melepaskan dari keterikatan kuasa gelap itu. Kuasa gelap hanya akan menyiksa, roh-roh jahat hanya akan membunuh, membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk memberikan kebahagiaan, memulihkan, menyembuhkan, melepaskan dari belenggu kuasa kegelapan itu. Di ayat 26. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati
Sehingga banyak orang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Wow, ada pembebasan. Anak itu mengalami kemerdekaan. Anak itu dilepaskan dari belenggu kuasa gelap itu. Dia mengalami kebahagiaan. Orang yang sudah dilepaskan dari ikatan kuasa kegelapan, dia akan mengalami kebahagiaan. Dia akan mengalami sukacita. Dia mengalami pembebasan. Pastikan dalam diri kita, dari hidup kita. Kita orang-orang yang sudah dibebaskan. Yang tadinya pikiran kita masih ada kesempatan, roh jahat menguasainya. Masih ada di dalam hati kita yang tidak beres. Dendam, sakit hati yang belum terselesaikan. Tetapi ketika kuasa Allah bekerja di dalam nama Yesus, ikatan roh jahat itu kita lepaskan, kita perintahkan keluar. Kemudian ada pembebasan, ada sukacita. Sakit hatinya lenyap, kebenciannya lenyap, pikiran-pikiran yang merancang hal yang jahat lenyap. Kuasa dosa yang mengikat kita lenyap. Yang ada kebahagiaan, sukacita, penyembahan kita kepada Tuhan. Wow, luar biasa, plong. Haleluya, puji Tuhan. Membaca Alkitab senang. Kalau ada di antara kita yang tidak suka baca Alkitab, salah satu ciri masih terikat dengan kuasa gelap. Ya, saudara mulai rajin, dipengaruhi saudara, nggak usah rajin-rajin lah. Nggak usah baca Alkitab lah. Nggak usah dengar khotbah baik-baik lah. Maka ada orang yang terikat dengan kuasa gelap, baca ayat firman Tuhan ini 1, 2, 3 ayat. Ayat kelima sudah tertidur dan terlelap. Ayat pertama masih kuat. Ayat kedua, ayat ketiga, ayat udah tutup aja deh, simpan. Maka ada orang berkata, kalau kau susah tidur, baca Alkitab. Hitungan kelima, tidur. Karena roh jahat bekerja, udah tidur kayak dihipnotis. Saudara bisa rasakan itu. Kadang-kadang kita ada, waduh ini luar biasa. Coba langsung ambil HP, main HP, ngantuk enggak? Enggak. Buktikan. Alkitab, HP, baca firman Tuhan. Udah ngantuk, langsung ambil HP, pasti enggak ngantuk. Wih, main game lagi. Wih. Padahal waktu baca Alkitab, sampai gini, aduh berat. Tutup. Loh kok bisa ya? Ngantuk berat loh. Dikasih HP main game gak ngantuk. Cerah. Teriak lagi. Hei, teriak lagi. Lah kok baca Alkitab gak bisa keluar suara, kenapa? Ada roh jahat. Coba lihat kiri kanan. Hati-hati, ada roh jahat. Jangan sampai gak konsentrasi. Ini kan katanya di bawah HP. Ini kemarin ada KKR bagus tadi diingatkan. Oh boleh dong bawa HP. Kan ada Alkitab, ada firman Tuhan. Ya kan dikata HP kudus. Ya betul, amin. Ambil HP, baca firman Tuhan. Tapi di situ iblis bekerja. Waktu lagi asik-asik baca firman Tuhan, masuk ting dong, ting dong. Nada getar. Oh, ternyata ada WA dulu deh. Lagi asik khotbah di sini, di sana lagi senyum-senyum sendiri. Iya, ketawa lagi. Ayo dengar firman Tuhan atau dengar WA? WA kan? Di situ iblis masuk. Serius. Kalau dulu tidur. Sekarang enggak. Ambil HP. Ambil, goyang, puter. Terus. Lanjut. Lah Papa ini teman, amin. Amin. Katanya apanya yang diaminkan. Enggak konsentrasi kok. Jadi dia masuk. Strateginya berbeda. Dia pintar. Roh jahat itu pintar. Mau mengecohkan kita. Tapi kita harus berkuasa. Enggak, keluar. Dalam nama Yesus. Saya mau konsentrasi. Enggak sampai 3-4 jam kok ibadah. Paling 1 jam. Ya lama-lama 1,5. Masa enggak kuat. 1,5 jam beribadah saya mau fokus kepada Allah. Menyembah Allah. Mendengar firman. Berdoa sungguh-sungguh. Percaya kuasa Tuhan. Aku diberkati oleh Tuhan. Godaan-godaan tadi nanti. Balas WA nanti. Lihat berita yang masuk nanti. 1,5 jam untuk Tuhan. Amin. Amin. Kita praktekkan itu. Ya. Orang yang digoncangkan oleh roh jahat tadi. Itu satu wujud manifestasi roh jahat itu keluar. Tapi Tuhan Yesus perintahkan keluar. Dan setelah keluar,
luar biasa. Dia bahagia. Pastikan dalam hidup kita. Dulu mungkin kita mengakui, ya Pak Pendeta, saya mengalami hal itu. Terikat dengan kuasa gelap. Susah menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Malas berdoa, malas memuji Tuhan, malas ke gereja. Nah untuk itu, patahkan kuasa kegelapan itu. Usir dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mengapa roh-roh jahat harus diusir dari kehidupan manusia, dari kehidupan kita? Ya kita harus mengusir roh-roh jahat yang ada di dalam diri kita atau diri seseorang. Karena roh jahat itu hanya akan menyiksa dan hendak membinasakan. Itu sebabnya jangan mau melibatkan diri dengan pekerjaan roh-roh jahat. Jangan mau tergoda. Nah ironisnya masih banyak orang yang menyebut dirinya Kristen, tapi masih terlibat okultisme. Masih datang kepada roh-roh kuasa kegelapan, roh-roh jahat, penyembahan berhala. Bagaimana itu? Itu akan hanya menyiksa dia. Percayalah, dia tidak akan mengalami kebahagiaan. Jadi kalau ada dulu di antara kita pernah terlibat hal itu, kita harus mau membersihkan diri. Kita katakan, aku perintahkan ikatan-ikatan roh jahat. Dengan mungkin ada ritual-ritual yang kita lakukan, ibadah-ibadah tertentu yang kita lakukan dulu. Kita sangkali, kita tolak, aku patahkan dalam nama Yesus. Aku bebas, amin. Amin. Jangan ada yang percaya lagi dengan benda-benda tertentu harus dibawa dari kampung, jangan. Lepaskan aja dalam nama Yesus. Sebab kalau itu masih ada pada kita, hanya akan membawa penderitaan. Ada kesaksian di televisi ya, kalau kita lihat seorang suami ya, supaya rumah tangganya bahagia, supaya istrinya tunduk kepadanya, akhirnya pakai kuasa gelap. Tapi apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Padahal ini Kristen loh, kesaksian itu. Yang terjadi adalah kehancuran dalam rumah tangga. Awalnya baik semua, tapi kemudian istrinya pun jadi korban, anak-anak jadi korban, dan dia sendiri jadi korban. Tidak ada kebahagiaan dalam keluarga. Masalah uang ada banyak, semua kebutuhan ada, tapi tidak ada kebahagiaan. Kalau kita melibatkan kuasa kegelapan dalam hidup kita, kita akan mengalami kesengsaraan. Untuk itu, lepaskan. Jangan pernah melihat, wah roh jahat ini memberikan aku kekuatan. Jangan. Oh dia memberikan sukacita. Enggak, dia pembohong. Bapak segala dusta dikatakan. Dia hanya menipu. Ya dia hanya akan mengatakan sesuatu awalnya baik. Enggak apa-apa. Tapi di penghujung sana, dia akan menghancurkan. Jadi enyahkan dia, keluarkan, perintahkan dalam nama Yesus. Enyah, karena roh jahat hanya akan membawa malapetaka dalam hidup kita. Hanya akan mencelakakan kita, hanya akan menyiksa dan membinasakan. Yang kedua, kita harus mengusir roh jahat yang ada di dalam diri seseorang atau diri kita. Kita pastikan kita bebas. Kenapa? Karena ada kuasa Yesus yang sanggup mengalahkan roh-roh jahat itu. Alkitab berkata, roh yang ada padamu lebih besar kuasanya daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Roh siapa yang ada pada kita? Roh Tuhan, Roh Kudus, orang yang percaya kepada Yesus, dia dimeteraikan oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus, oleh Roh Tuhan itu sendiri. Jadi di dalam diri kita ada Roh Tuhan, di dalam diri kita berdiam Roh Kudus. Roh Kudus ini yang akan menolong kita. Jadi jangan ragu-ragu, jangan takut. Mungkin kita tidak bertemu dengan orang yang sedang dibelenggu, dirasuk, kemudian guling-guling manifestasi, tidak. Tapi bisa kita lihat ada seseorang, dia kita kasih tapi hidupnya jauh dari Tuhan. Hidupnya kacau balau, perbuatannya sangat-sangat tidak sesuai dengan firman Allah. Nah orang itu sedang dikuasai oleh roh jahat. Untuk itu apa yang kita lakukan? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengasihi dia yang sedang dibelenggu oleh roh jahat. Maka kita perlu berdoa di hadapan Tuhan. Minta kepada Tuhan, terus doakan. Doakan supaya orang itu lepas dari ikatan roh jahat itu. Maka orang itu nanti akan bertobat. Ada yang bisa kita lakukan. Kadang-kadang kita tahu ada seseorang yang memang dia diikat oleh roh jahat. Tapi kita enggak melakukan apa-apa. Berarti kita tidak mengasihi dia dong. Kalau kita mengasihi dia,
doakan. Siap berdoa untuk itu, amin. Jadi yang diikat oleh roh jahat tidak harus seperti orang di Gerasa itu. Yang jadi orang gila dia, memukul orang, menganiaya, enggak. Kadang-kadang normal-normal saja. Tetapi kelakuannya, pikirannya yang dikuasai oleh roh jahat. Satu contoh, dia tidak suka hal yang memuliakan Tuhan. Dia tidak suka ibadah. Dia tidak suka berdoa. Ya, perkataannya lihat, perbuatannya kacau. Untuk itu kita perlu mengusir roh jahat yang ada pada orang itu. Itu sebabnya dalam pelayanan pengusiran roh-roh jahat, kita menggunakan otoritas dari Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya dulu kepada Tuhan. Ada anak-anak dari imam Skewa. Ada orang yang kerasukan roh jahat. Anak-anak imam Skewa ini perintahkan supaya roh jahat itu keluar. Tapi roh jahat itu ngomong, siapa lu? Paulus aku kenal, Yesus aku kenal, kamu siapa? Kemudian roh jahat itu ya menyerang anak-anak imam Skewa. Sampai luka-luka mereka lari terbirit-birit. Kenapa? Karena anak-anak imam Skewa mau mencoba menyebut nama Yesus. Tapi mereka sendiri gak percaya. Tidak bisa kita mengadakan pelayanan, pelepasan, kalau kita sendiri nggak percaya Yesus. Kita yang percaya kepada Yesus, maka jangan ragu otoritas dia, otoritas Allah. Katakan dalam nama Yesus. Pikiranku sudah mulai kacau nih, dalam nama Yesus pikiran kacaunya menyingkir. Aku tolak dalam nama Yesus. Kemudian ada orang yang mulai melakukan hal yang jahat kepada kita. Dalam nama Yesus aku patahkan serangan-serangan kuasa kegelapan yang mau menyerang aku. Yang mau memporak-porandakan hidupku. Yang mau mengacaukan rumah tanggaku. Aku patahkan kuasa kegelapan dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Mengapa kita harus mengusir roh jahat? Kita harus mengusir roh-roh jahat yang ada di dalam diri seseorang atau di dalam diri kita. Kenapa? Karena roh itu menghambat pertumbuhan iman. Kalau masih ada ikatan roh-roh jahat di dalam diri kita. Ini yang saya katakan tadi. Kita sulit mengalami perkembangan iman. Bagaimana bisa berkembang iman kita? Baca Alkitab saja. Sudah kewalahan. Enggak mampu. Maka program kita membaca Kejadian sampai Wahyu. Ayo perjuangkan. Pastikan. Ya, kami sudah kembali lagi ke Kejadian. Nah, tahun yang lalu kebetulan di kampus 4 pasal sudah selesai dan ini sudah masuk. Kitab Kejadian sudah selesai. Hari ini masuk ke Keluaran. Nah, hanya 9 bulan selesai dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau 4 pasal. Mungkin ada yang merasa waduh jangan terlalu banyak Pak Pendeta 4 pasal. 1 pasal aja atau 2 pasal boleh silakan. Ada amin, siap? Siap baca Alkitab? Kalau nanti ngantuk bagaimana caranya? Tengking. Roh yang membuat ngantuk dalam nama Yesus. Ya, saya mau membaca 1 pasal dulu. Ada amin? Siap praktek enggak? Ini mulai sulit ini kayaknya bertumbuh iman. Masih ada ikatan ini. Halo? Siap? Amin. Oh, saya mau menyembah Allah. Mau memuji Tuhan. Mau berdoa. Tapi kok malas ya? Aduh kok gimana ya? Enggak lah, enggak usah. Itu. Masih ada ikatan. Untuk itu apa yang kita lakukan? Lawan. Enggak, saya hari ini mau berdoa. Dalam nama Yesus. Yang mempengaruhi saya untuk tidak berdoa, saya tolak. Saya mau berdoa. Dan melangkah, berdoa. Oh, saya mau memuji Tuhan. Menyembah Tuhan, sembah Tuhan. Naikkan pujian. Sebagai orang-orang Kristen, kita perlu memuji Tuhan. Sambil bekerja, kita bisa putar lagu rohani. Jiwa kita ikut memuji Tuhan. Kita memuliakan Tuhan. Ya, waktu saudara dan saya memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, roh jahat gak berani ngacaukan lagi. Dia takut. Kita mengalami kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita pastikan dalam diri kita. Benar-benar kita mengalami pembebasan itu. Ya, ada kuasa di dalam Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Jadi jangan pernah kita mau terlibat kuasa kegelapan. Kalau dulu pernah terlibat, kita mau selesaikan, putuskan. Mengapa kita selesaikan? Mengapa kita putuskan, kita perintahkan dia keluar? Karena pekerjaan roh jahat itu hanya akan menghancurkan hidup kita. Membuat kita menderita, membuat kita kehilangan kebahagiaan. Jadi kita mau berkata, saya tidak akan melibatkan kuasa-kuasa gelap dalam hidup saya.
Dan yang kedua, kita bersyukur, kita harus perintahkan keluar roh-roh jahat itu karena ada otoritas Allah di dalam diri kita, ada roh Allah, Roh Kudus di dalam diri kita. Kita katakan, roh jahat yang mau mempengaruhi hidupku, yang mau mengikat, aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Bahkan orang lain yang kita lihat sedang dikuasai oleh roh jahat, kita bawa dalam doa, kita bawa dalam hadirat Tuhan, kita percaya kuasa Tuhan akan bekerja dan membebaskan orang itu. Sebab kalau orang itu tidak dibebaskan dari roh jahat, orang itu akan menderita. Sama seperti seorang bapak, bagaimana mungkin dia melihat anaknya tersiksa. Dia bawa anaknya kepada Tuhan. Kita perintahkan roh jahat keluar dari diri kita atau dari diri seseorang. Kenapa? Karena roh jahat itu hanya akan menghambat pertumbuhan iman kita. Kalau ada di antara kita merasa, wah Pak Pendeta pantas selama ini, saya sih mau maju, mau ikut melayani. Saya udah siap mau melayani, tapi ada perasaan aneh. Aduh saya jadi nggak melayani, saya nggak mau melayani. Hati-hati, itu pekerjaan kuasa gelap. Oh dia menuduh, dia merasa kita nggak layak. Padahal kita udah percaya Yesus. Tolak, enggak dalam nama Yesus, saya mau melayani. Oh ada jadwal KPI di rumah saya, oh saya terima. Awalnya sih nolak, oh enggak, itu kalau menolak itu pekerjaan kuasa gelap. Saya terima, ada persekutuan di kos saya, di rumah saya. Bila perlu tempat saya, tempat ibadah, oh haleluya. Iman kita bertumbuh. Tapi kalau sudah mulai menolak, di jadwal di KPI enggak mau juga, wah ini berarti kita enggak mau bertumbuh. Ini ada masalah. Nah kuasa kegelapan, roh-roh jahat membuat iman kita tidak bertumbuh. Untuk itu perintahkan dia keluar dalam nama Yesus. Saudara kita